Siap 2024 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Insya Allah pada kesempatan hari ini akan menampilkan video pembelajaran proyek P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan dan topik bumi darurat bijak berplastik. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada proyek kali ini, yang pertama, proyek Bumi Darurat Bijak Berplastik dengan tema gaya hidup berkelanjutan dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun kesadaran peserta didik tentang keberlanjutan lingkungan tempatnya melakukan aktivitas sehari-hari dan mengajak peserta didik untuk berpartisipasi menanggulangi pencemaran lingkungan akibat sampah, terutama sampah plastik. Yang kedua, peserta didik yang terlibat akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan lingkungan sekitar dan tergugah hatinya untuk menjadi pelopor bagi sekitarnya dalam mengatasi penumpukan masalah sampah plastik. Membahas tentang materi apa itu lingkungan sehat, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu pengertian lingkungan sendiri terlebih dahulu. Dalam dunia pendidikan, lingkungan adalah kondisi fisik di mana terdapat seluruh sumber daya alam yang ada dan menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan sendiri memiliki dua komponen, yaitu abiotik dan biotik. Biotik adalah komponen hidup atau bernyawa, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan abiotik adalah komponen lingkungan yang ada tetapi tidak bernyawa. Contohnya seperti tanah, air, dan udara. Nah, komponen-komponen inilah yang menyebabkan adanya situasi di mana lingkungan layak untuk ditinggali. Sementara sehat adalah kondisi di mana terbebas dari penyakit yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Keadaan sehat tentu saja bukan hanya dilihat dari kebersihan fisik, tetapi juga emosional dan spiritual. Setelah mengetahui arti keduanya, dapat disimpulkan bahwa lingkungan sehat adalah lingkungan yang terbebas dari segala macam gangguan kesehatan pada masyarakat ataupun seluruh unsur biologis yang ada dalam lingkungan tersebut. Hidup sehat bisa dimulai dari diri kita sendiri. Salah satunya senantiasa menjaga lingkungan untuk tetap bersih. Banyak sudah contoh makalah di internet di mana menjelaskan secara gamblang mengenai pengertian serta arti penting menjaga suasana sehat. Kita tahu betul bahwa kenyamanan tempat tinggal kita bisa diperoleh dengan memelihara higienitas. Jadi sangatlah perlu bagi kita untuk mempertahankannya tetap bersih. Sayangnya hingga sekarang masyarakat Indonesia untuk memperhatikan lingkungan sekitar boleh dibilang kian memudar. Lingkungan bersih tidak lain dan tidak bukan adalah kondisi bersih dari sebuah zona di mana menyebabkan lingkungan tersebut jauh dari berbagai penyakit berbahaya, juga pasti nyaman untuk dijadikan tempat bermukim. Oleh sebab itu, jika ingin lingkungan di sekitar tempat tinggal kita tidak bernoda, maka sudah semestinya kita semua bahu-membahu untuk make it happen. Dengan baik akan mengakibatkan masalah besar karena penumpukan sampah atau pembuangannya sembarangan di kawasan terbuka akan mengakibatkan pencemaran tanah yang akan juga berdampak ke saluran air tanah. Demikian juga pembakaran mengakibatkan pencemaran air, kemudian tersumbatnya saluran air dan akan mengakibatkan banjir. Nah, selain itu, eksploitasi lingkungan adalah menjadi isu yang berkaitan dengan kehidupan terutama sekitar kota. Nah, maka sebab itu banyak negara-negara besar melakukan pembakaran yang menjadi alternatif dalam sebuah pembuangan sampah. Kemudian sementara itu permasalahan yang dihadapi untuk proses ini adalah pembakaran yang lebih mahal dibandingkan sistem pembuangan akhir. Apabila sampah ini digunakan untuk pertanian dalam jumlah yang besar, maka akan menimbulkan masalah karena mengandung logam berat. Nah, sampah merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah berasal dari rumah tangga, pertanian, perekonomian, perusahaan, rumah sakit, pasar, dan sebagainya. Secara garis besar, sampah dibedakan menjadi tiga. Yang pertama,
racun nyamuk, jarum suntik, dan limbah sampah yang dihasilkan masyarakat. Kurangnya tempat sebagai pembuangan sampah, sampah sebagai tempat berkembang dan sarang dari serangga dan tikus menjadi sumber polusi. Pencemaran tanah, air, dan udara menjadi sumber dan tempat hidup kuman-kuman yang membahayakan kesehatan. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, agar lebih berkah dan pertemuan hari ini lebih bermanfaat, kita mulai dengan membaca terlebih dahulu doa dipimpin oleh Tiara ya. Silakan Tiara. Siap sebelum belajar, mari kita berdoa dulu dalam hati dimulai. Dan selesai. Siap beri salam. Untuk selanjutnya Bu Siti mau absen dulu ya. Hari ini hadir semua? Atau ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? R? Rita. Kenapa ya Rita? Sakit. Sama siapa? Sama Santi. Sakit, mudah-mudahan disehatkan kembali ya. Oke. Doa sudah, absen sudah, kita mulai pembelajaran hari ini. Semangat tidak? Semangat ya, insya Allah. Di pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan keempat dengan pemateri yang berbeda, kalian sudah mendapatkan materi tentang sampah, betul? Betul. Di lingkungan kita banyak sampah. Dan sampah tersebut kalau tidak diolah bisa jadi masalah. Sampah secara garis besar ada sampah organik, ada sampah anorganik. Siapa yang masih ingat apa itu sampah organik? Siapa yang bisa? Ya. Sampah organik adalah barang yang bisa didaur ulang, yang bisa terurai Secara alami. Kalau itu masalah bukan kalau sampah yang seperti itu. Tidak ya, bisa karena bisa terurai sendirinya ya gitu ya. Jadi insya Allah aman. Nah yang tidak aman masalahnya apa? Sampah anorganik. Sementara sampah anorganik banyak di mana-mana. Sampah anorganik itu apa? Siapa yang masih ingat? Ya. Sampah atau sisa bahan yang tidak mudah membusuk, yang lazimnya bukan bermula dari hewan dan tumbuhan. Seperti apa? Plastik. Plastik, botol minum ya. Botol minum aqua tuh ada di mana-mana ya. Nah itu bisa dipergunakan dan bisa didaur ulang. Bisa didaur ulang, bisa dipergunakan jadi manfaat. Oke. Di pertemuan hari ini, insya Allah kita akan melakukan project. Ya, lakukan proyek pemanfaatan sampah plastik menjadi kerajinan tangan yang bernilai jual, bernilai guna. Betul? Betul. Insya Allah. Sampah plastik ini bisa dikreasikan menjadi bermacam-macam kerajinan. Di antaranya apa coba yang kalian ada ide? Ada apa? Mau bikin apa? Gaun. Kamu akan coba selain gaun, apalagi ya? Dari botol plastik bisa jadi apa? Pot bunga. Dari permen, dari itu yang apa? Apa itu namanya ya? Bungkus permen. Bungkus permen sukus ini kan ya? Itu bisa jadi apa kira-kira ya? Bisa jadi apa? Dari bungkus kopi jadi karpet ya, dari bungkus permen jadi bunga dan lain sebagainya. Nah, hari ini silakan kalian bagi kelompok menjadi berapa ya? 5 kelompok saja. 5
Jadi satu kelompoknya ada 7 orang, ada yang 7 orang, ada yang 6 orang, betul? Oke, sekarang silakan kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ayo, 1, 2, 3. Ayo berdasarkan kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Boleh. Dan kalian saling bertukar pikiran, terus tadi juga kalian sudah mempelajari tentang sampah dan lain sebagainya. Hari ini kalian dipersilakan untuk mempresentasikan dimulai dari kelompok 5 ya, untuk mempresentasikan kalian berdiskusi dan kalian saling bertukar pikiran, terus tadi juga kalian sudah mempelajari tentang sampah dan lain sebagainya. Hari ini, saat ini kalian dipersilakan untuk mempresentasikan dimulai dari kelompok 5 ya, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyajikan sebuah proyek P5 yang berasal dari sampah plastik yang akan diubah menjadi gaun yang cantik. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri. Saya Raisa Pamelia. Saya Sintu Sabella. Saya Diana Soifah. Saya Tiara Makasam Sabella. Saya Karina Desmawati. Saya Sofia Febriani. Adapun tujuannya dari proyek ini bisa mengurangi bahan plastik dan bisa menjadi barang yang untuk dijual. Adapun bahan-bahannya yaitu kresek, gunting, lem, jarum, cutter, benang, dan kawat. Langkah-langkahnya, ubah dulu plastiknya. Kan asalnya plastiknya teh kayak gini, dirubah dulu, digunting untuk menjadi bagian yang panjang. Udah gitu dijahit, habis dijahit ditempelin ke kawat yang sudah dibentuk bulat. Lalu buat bulatan kawat tersebut menjadi 4 bulatan agar bisa bersusun bertingkat gitu. Nah udah kayak gitu, terus bisa dilem. Lemnya bisa menggunakan lem box, lem kertas, atau lem tembak. Tapi di sini kita pakainya lem tembak karena biar lebih merekat, terus bisa tahan lama. Udah kayak gitu, si kreseknya dijahit, terus ditempelkan ke kawat. Udah ditempelkan, tinggal kita menambah hiasan-hiasan agar lebih cantik. Demikian cara pembuatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, proyek hari ini sangat luar biasa ya. Semuanya kreatif dan luar biasa nih di depan kita. Asalnya kresek yang berbentuk seperti ini, sekarang kalau sudah seperti ini berdaya jual tidak? Bernilai tinggi tidak? Bernilai tinggi. Dan pasti pergunakan sampah dengan sebaik mungkin. Jadikan sampah menjadi berdaya guna. Dari pembelajaran hari ini, Bu Siti mau tahu refleksi kalian setelah pembelajaran proyek P5 hari ini, apa yang kamu rasakan dan apa yang akan kamu lakukan? Siapa yang bisa? Hari ini aku sih bisa lebih inspirasi buat kerajinan, terus kayak kan di rumah juga banyak bungkus kopi, terus bungkus ya bahan-bahan bekas lah, itu semoga aja bisa menginspirasikan dan dikreasikan. Alhamdulillah. Berarti pembelajaran hari ini bermanfaat tidak? Bermanfaat. Kalian senang tidak untuk hari ini? Senang. Alhamdulillah. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ada manfaatnya tidak untuk pembelajaran hari ini? Ada. Jadi muncul ide tidak pada diri kalian? Ada muncul ide ya. Jadi nanti kalau ada sampah di rumahnya, coba di kreativitaskan jadi apa gitu ya. Top jadi apa gitu kan? Ya, apa kamu jadi bunga, mau jadi karpet, jadi nggak usah beli karpet ya. Bikin dari apa? Bungkus itu ya, bungkus kopi, dari bungkus rokok, bikin apa lagi, bikin pokoknya semua kreativitas kalian bisa lakukan insya Allah. Baik, kita tutup pertemuan hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Baik anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih untuk hari ini karena hari ini kalian bisa bekerja sama dengan Ibu dan kalian bisa menghasilkan satu proyek yang sangat luar biasa, gaun cantik, dan mudah-mudahan semuanya bisa terinspirasi untuk melakukan kreativitas selanjutnya. Baik, Ibu mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.